Halo, apa kabar semua? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kita temuin tiap hari, tapi kadang suka bikin pusing. Peluang. Tenang aja, kita nggak akan bahas rumus-rumus yang jelimet kok. Justru sebaliknya, kita mau coba lihat peluang ini sebagai cara buat ngertiin dunia di sekitar kita yang ya penuh banget sama berbagai kemungkinan. Oke, biar seru kita langsung mulai dengan teka-teki. Bayangin deh, ada 5 orang di satu ruangan. Pertanyaannya simple, berapa banyak total jabat tangan yang bisa terjadi di antara mereka? Mungkin langsung kepikiran? Gampang, satu orang jabat tangan sama 4 orang lain. Berarti 5 kali 4, 20. Bener nggak ya? Atau jangan-jangan lebih sedikit? Kita simpen dulu ya pertanyaan ini. Nanti kita bakal balik lagi ke sini pas kita udah punya alat yang pas buat mecahinnya. Jadi gini, sebelum kita bisa ngomongin seberapa mungkin sesuatu terjadi, langkah pertamanya adalah kita harus tahu dulu ada berapa banyak sih semua cara yang ada. Ini fondasinya banget. Jadi langkah awal kita di dunia peluang adalah belajar seni menghitung semua kemungkinan. Terus gimana cara kita ngitung semua kemungkinan itu biar sistematis dan gak ada yang kelewat? Kita mulai dari yang gampang dulu deh, yang kita semua kenal. Nyusun angka. Anggap aja ini pemanasan buat ngelatih logika kita sebelum masuk ke masalah yang lebih seru. Oke, kita dikasih angka nih, 3, 5, 6, 7, dan 9. Tugas kita adalah bikin bilangan 3 digit yang nilainya kurang dari 400. Nah, kuncinya itu kita pecah jadi beberapa slot. Slot pertama, posisi ratusan. Biar kurang dari 400, satu-satunya pilihan kita cuma angka 3 kan? Berarti cuma ada satu pilihan. Oke, angka 3 udah kepake. Lanjut ke slot puluhan. Sisa 4 angka kan yang bisa kita pilih. Terakhir di slot satuan. Sisa 3 angka. Nah, udah deh, tinggal kita kalikan aja semua pilihannya. 1 dikali 4 dikali 3, hasilnya 12. Jadi, ada 12 bilangan berbeda yang bisa kita buat. Gampang kan? Kalau nyusun angka, tadi kan jelas ya, posisi ratusan, puluhan, sama satuan itu perannya beda-beda. Urutannya penting banget. Tapi, gimana kalau urutannya sama sekali nggak ada artinya? Nah, ini nih yang membawa kita ke perbedaan paling fundamental antara menyusun dan sekedar memilih. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di kiri ada permutasi. Ini kita pakai pas urutan itu krusial. Contohnya milih pengurus kelas. Adi jadi ketua dan Budi jadi sekretaris. Itu beda banget sama Budi jadi ketua dan Adi jadi sekretaris. Itu dua susunan yang berbeda. Nah, di kanan ada kombinasi. Di sini urutan tuh nggak penting sama sekali. Contoh paling pas, ya jabat tangan tadi. Anda jabat tangan sama saya, itu ya kejadian yang sama persis dengan saya jabat tangan sama Anda. Satu kejadian aja. Oke, sekarang kita coba terapin konsep ini. Ya, bayangin lagi ada pemilihan pengurus, ada 7 calon keren. Kita butuh ngisi 3 posisi, ketua, sekretaris, sama bendahara. Kira-kira berapa banyak susunan pengurus berbeda yang bisa kita bentuk dari ke-7 calon ini? Karena setiap posisi itu unik, ketua, sekretaris, bendahara itu kan tugasnya beda-beda. Ini jelas banget masalah permutasi urutan penting. Gini cara mikirnya, buat posisi ketua ada 7 pilihan. Setelah ketua kepilih, sisa 6 pilihan buat sekretaris. Dan terakhir, sisa 5 pilihan buat bendahara. Tinggal kita kalikan aja. 7 kali 6 kali 5, dapet deh 210 kemungkinan susunan. Wow, banyak banget ya ternyata. Oke, sekarang kita udah punya senjata yang lebih canggih nih. Yuk kita balik lagi ke teka-teki awal kita tadi. 5 orang di dalam ruangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Menurut kalian ini permutasi? Atau yang satunya? Tepat sekali. Ini kombinasi. Urutannya nggak penting, jadi kita cuma perlu milih grup yang isinya 2 orang. Cara ngitungnya gini, awalnya mirip permutasi. 5 pilihan buat orang pertama, dikali 4 pilihan buat orang kedua. Hasilnya 20. Eits, tunggu dulu. Kan jabat tangan saya sama Anda, itu sama aja kayak Anda sama saya. Berarti cara tadi itu kita ngitung setiap pasangan 2 kali, double. Jadi hasil 20 tadi harus kita bagi 2 buat ngilangin duplikasinya. Hasilnya 10. Cuma ada 10 jabat tangan unik. Kelihatan kan bedanya? Cuma gara-gara urutan penting atau enggak. Oke, kita udah jago nih ngitung semua kemungkinan. Sekarang levelnya kita naikin. Gimana kalau kita fokus ke satu hasil spesifik dan nanya, seberapa mungkin sih hasil itu bakal kejadian? Kita pindah dari berapa banyak, jadi seberapa mungkin? Kita pakai contoh klasik aja ya, yang pasti semua orang tahu. Kamu lempar 2 buah dadu. Jumlah angkanya kan bisa macam-macam, dari 2 sampai 12. Tapi yang kita pengen tahu sekarang khusus angka 7. Seberapa besar peluang kita dapat jumlah mata dadu tepat 7?
Nah, buat ngejawabnya, kita butuh rumus dasar peluang. Dan ini sebenarnya gampang banget dan masuk akal. Peluang sebuah kejadian, kita sebut aja PA, itu adalah jumlah hasil yang kita mau, atau NA, dibagi sama jumlah total semua hasil yang mungkin, atau NS. Simpelnya, yang kita mau dibagi semua yang ada. Coba kita lihat petanya nih. Ini semua kemungkinan kalau kita lempar 2 dadu. Dadu pertama bisa keluar angka 1 sampai 6. Dadu kedua juga sama. Totalnya ada 6 kali 6 atau 36 kemungkinan hasil. Nah, 36 ini adalah NS kita. Sekarang, kita cari yang jumlahnya 7. Ada berapa cara? Yuk kita hitung bareng. 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, dan kebalikannya 4 dan 3, 5 dan 2, 6 dan 1. Total ada 6 cara. Nah, 6 ini adalah NA kita, hasil yang kita inginkan. Udah deh, tinggal kita masukin ke rumus tadi. Hasil yang kita mau yaitu 6 dibagi total semua hasil, yaitu 36. Hasilnya 6 per 36, atau kalau disederhanain jadi 1 per 6. Jadi peluang dapat jumlah 7 itu 1 banding 6. Dan ini dia momen ahanya. Dari semua kemungkinan jumlah, ternyata angka 7 itu yang paling sering muncul. Ini penjelasan matematisnya kenapa angka 7 sering dibilang angka hoki di permainan dadu. Tapi kan, di dunia nyata itu seringnya lebih kompleks. Kadang, satu kejadian itu bisa mengubah peluang buat kejadian selanjutnya. Ini yang kita sebut peluang bersyarat, di mana masa lalu itu sedikit banyak ngaruh ke masa depan. Coba kita lihat skenario ini. Ada kantong, isinya 4 bola merah sama 5 bola putih. Total ada 9 bola. Kamu ambil 1 bola, lihat warnanya, tapi bolanya nggak dibalikin lagi. Terus kamu ambil bola kedua. Pertanyaannya, berapa peluang kedua bola yang kamu ambil itu warnanya merah? Oke, kita urai satu persatu ya. Pas ngambil bola pertama, peluang dapat warna merah gampang kan? Ada 4 bola merah dari total 9 bola, jadi peluangnya 4 per 9. Nah ini kuncinya, karena bolanya nggak dibalikin, kondisi di dalam kantong sekarang berubah. Total bola sisa 8 dan bola merahnya sisa 3. Jadi peluang ngambil bola merah di pengambilan kedua itu sekarang 3 per 8. Buat dapat peluang gabungannya, kita tinggal kalikan kedua peluang ini. 4 per 9 dikali 3 per 8, yang hasilnya adalah 1 per 6. Jadi setelah semua hitung-hitungan ini, intinya apa sih? Intinya adalah, ngertiin peluang itu bukan soal jadi peramal yang bisa nebak masa depan. Bukan. Ini lebih ke ngebekalin diri kita dengan cara berpikir yang lebih jernih, buat ngejalanin hidup yang, ya, penuh ketidakpastian ini. Saya suka banget kutipan ini. Anggap aja peluang itu kayak Google Maps buat hidup kita. Dia nggak ngasih tahu pasti kita bakal sampai di mana, tapi dia nunjukin semua rute yang mungkin dan ngasih tahu kita jalan mana yang lebih landai atau lebih mungkin kita lewati. Ini cara kita bikin keputusan yang lebih cerdas pas kita nggak tahu persis apa yang ada di depan. Oke, buat rangkuman, ini poin-poin penting yang perlu kita pegang. Pertama, selalu hitung dulu semua kemungkinannya. Jangan langsung lompat ke kesimpulan. Kedua, tanya ke diri sendiri. Urutannya penting nggak sih? Ini bakal nentuin apakah kita pakai permutasi atau kombinasi. Ketiga, ingat rumus dasarnya yang simpel. Yang kita mau dibagi semua yang ada. Dan terakhir, sadarilah kalau banyak kejadian di dunia ini saling nyambung. Satu hal bisa ngubah peluang hal lainnya. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Setelah kita lihat gimana caranya mengurai kemungkinan secara logis, dari jabatan tangan sampai lemparan dadu, kira-kira kemungkinan apa dalam hidup kalian, entah itu soal karir, kebiasaan kecil, atau bahkan permainan, yang sekarang bakal kalian lihat dengan